Di dalam hadis yang sangat populer dan sering sekali kita dengarkan, khususnya hadis tentang niat, dari sahabat Umar bin Khattab bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan seseorang dibalas atau diganjar pahala itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apal Bu ya? Insya Allah kita kulik lagi tentang niat. Dari hadis ini amat sangat jelas dan terang benderang bahwa niat merupakan pondasi, merupakan dasar, merupakan landasan bagi kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita, khususnya aktivitas yang bernilai ibadah, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh, baik itu ibadah yang sifatnya fardu ain ataupun ibadah itu bersifat fardu kifayah. Bahkan aktivitas keseharian kita yang biasa kita lakukan sehari-hari yang tidak ada unsur nilai ibadahnya pun, kalau kita niatkan dengan tulus ikhlas karena Allah, mengharap keridhaan Allah, maka itu akan menjadi nilai tambah dan nilai ibadah buat kita. Atau sebaliknya, sesuatu yang bernilai ibadah, kalau kita meniatkannya dengan niat yang salah, maka nilai ibadah itu akan hilang dari ruh ibadahnya. Bisa gede sendiri ya? Kaget ya? Hah? Jadi nggak kena mic atas, sekarang kena mic bawah nih. Tadi mic atas doang, diputar dikit kena mic bawah. Kaget ya? Sebaliknya tadi, aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang bersifat ibadah, kalau niatnya kita salah, maka ruh dari ibadah itu akan hilang, nggak jadi bernilai ibadah. Bahkan salah satu dari kemaha kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya, ketika kita berniat untuk melakukan kejelekan, kejahatan atau keburukan, tapi kita nggak jadi ngelakuin itu, maka Allah akan catat itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ibu niat jelek, ibu niat jahat, tapi nggak sempat ngelakuin, nggak jadi, ya batal, tapi Allah tetap akan catat itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ngarang enggak ngarang ya, makanya kita perlunya ngaji, jadi tahu landasannya apa. Hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhaini. Imam Asy-Syaikhaini siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Kata baginda Nabi,
Innallaha katabal hasanati wassayyiati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Siapa yang mencatat? Melalui siapa? Melalui malaikat. Malaikat apa? Raqib dan atid. Summa bayyana dzalika. Kemudian menampakkan. Bayyana itu menjelaskan, tapi disesuaikan dengan konteksnya. Menampakkan semua tulisan itu, baik yang baik ataupun yang buruk. Kayak ibu nih datang ke sini, itu semuanya ada catatannya, ya. Jam 10:10 ibu masih ada di majelis. Ibu ngedengerin ngaji tholaqul ilmu, ada catatannya. Ada. Ibu baca sholawat tadi, ya, kenceng pisan. Ngaji, baca Quran, terus baca tahlil, wirid, aurat, ya. Aurat itu jamak dari wirid. Wiridnya banyak jadi aurat. Baca tahlil, sholawat, oh banyak. Itu ada catatannya, jangan dikira enggak ada. Fa in hamma bihasanatin, kalau dia berniat untuk berbuat kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia belum melaksanakannya atau tidak melaksanakannya, kataballahu lahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan, satu pahala kebaikan yang sempurna, lengkap, ya. Itu baru niat doang, belum ngelakuin, ya. Contoh kayak ibu nih, sebelum berangkat ngaji ibu udah niat dari rumah, ya, saya niat ngaji, niat silaturahmi, niat tholaqul ilmi karena Allah. Udah pakai baju kebesaran, ya. Baju kegedean. Baju kebesaran, baju kegedean. Udah pakai baju kegedean. Udah pakai bedak 5 cm. Masya Allah. Tebal banget, ditebak ngebul. Kayak geplak, ditepak ngebul, ya. Bedak 5 cm. Terus pakai alis yang dijepit ngejeblang ke atas juga. Ada nggak? Bulu mata ya? Yang dijepit ngejeblang. Udah kayak ini ya. Nggak ada ya, nggak ada. Ini mah ngadi-ngadi. Nggak ada di sini mah. Belah kidul yang nggak ada orangnya. Belah loro banyak, belah kidul. Ya. Udah pakai apa lagi? Lipstick merah medok. Kalah sambal ini saus basreng kalah. Udah pakai lipstick medok banget, ya. Tapi udah sampai jalan tiba-tiba ibu pusing, ya. Nggak jadi. Atau udah rapi-rapi nih tiba-tiba laki manggil. Nah, mah pengen dipijitin, ya. Alamat gagal. Nah, laki minta dipijitin udah rapi, ya. Akhirnya gatot, ya. Alamat udah pasti gagal itu mah ngajinya. Kan minta upah biasanya laki, ya. Nah, upahnya beda, ya. Gagal ngajinya, ya. Tapi tetap kata bahu lahu hasanatan kamilatan. Allah akan mencatat baginya satu kebaikan, satu pahala kebaikan yang sempurna. Apalagi nih sekarang mah nih, niat udah, ya, hadir juga udah, ngaji ongko, baca Quran ongko, wirid
udah agak kehitung baca sholawat, masya Allah ya. Itu nggak kehitung pahalanya beneran ya. Fa in huwa hamma bihasanatin fa'amila biha. Kalau dia berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian dia mengaplikasikannya dengan bentuk perbuatan, ya, udah niat, kemudian dia ngelakuin, ya, fa atahullahu lahu asyru hasanatin, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 pahala kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin, sampai dengan 700 kali lipat pahala kebaikan, bahkan sampai ila adhafin kasiro, sampai dengan lipat ganda yang banyak, sampai saking banyaknya itu enggak terhitung. Kalau 700.000 masih kehitung. Kalau ad'afin kasiro itu udah enggak kehitung lagi jumlah pahalanya. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang tak terhitung jumlahnya. Fa in hamma bisayyi'atin falam ya'malu biha, kalau dia berniat melakukan kejelekan, kejahatan, keburukan, kemudian dia belum atau tidak sempat atau tidak melakukan kejahatan itu, fatabahullahu lahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma, yang terakhir, paling huwa hamma bisayyi'atin fa'amila biha, kalau dia berniat melakukan kejelekan, kejahatan, keburukan, lalu ia melaksanakan kejahatan itu, katabahullahu lahu sayyi'atan hasanatan, maka Allah akan mencatatnya satu pahala keburukan. Jadi kalau kita ngelakuin keburukan itu Allah kasih, ya, ganjarannya itu satu keburukan. Tapi kalau kita niat melakukan itu sampai enggak kehitung jumlahnya. Dan terakhir ada satu kisah, dan kisah ini terdapat dalam kitab Nuzhatul Majalis. Ada seorang hamba Allah, ya, hamba Allah, sebut saja Fulan, bukan sebut saja Mawar, bukan, itu mah di kasus-kasus ya. Sebut saja Fulan, namanya Fulan. Ya, di hari kiamat diberikan catatan amal oleh Allah, baik itu catatan amal baik ataupun catatan amal buruk. Fayakhudhu biyaminihi, kemudian si Fulan itu mengambil dengan tangan kanannya. Kalau catatan amal itu diberikan dan diambil dengan tangan kanan, maka sudah pasti pemeriksaan dari amal itu dengan sangat mudah, lancar dan sukses. Insya Allah surga jaminannya. Dalam surat Al-Insyiqaq gimana, Bu? Fa amman utiya kitabahu biyaminihi, maka barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisabai yasiro, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan lancar. Mudah-mudahan ketika kita diberikan catatan amal kita nanti, kita menerimanya dengan tangan kanan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, dia kaget, udah dikasih buku catatannya sama Allah, dia kaget. Loh, ini kok ada pahala haji? Loh, ini kok ada pahala jihad? Ini ada pahala sedekah. Kaget dia. Lalu dia
berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, hadza laisa kitabi, ini bukan buku catatan amalku, katanya. Fa inni ma fa'altu dzalika, karena sesungguhnya aku nggak pernah ngelakuin haji nggak pernah, tapi dicatat haji. Sedekah juga nggak gede-gede amat, tapi dicatatnya sedekahnya gede. Ya. Fa yaqulullahu ta'ala, lalu Allah berkata kepadanya, inna hadza kitabuka, sesungguhnya ini adalah amalmu, catatan amalmu. Li'annaka 'ishta umran tawilan, karena sesungguhnya engkau hidup dengan umur yang panjang. Wa anta taqul, dan engkau sering berniat, ya, engkau sering meniatkan, lau kana li malun hajjajtu bihi, kalau seandainya saya punya harta yang banyak, saya akan haji dengan harta itu. Ini baru niat aja dia. Waktu diceritain itu sama Allah, ya. Lau kana limalun hajjajtu biha, kalau saya punya harta yang banyak, saya akan pergi haji. Lau kana limalun tasaddaqtu biha, kalau saya punya harta yang banyak, saya akan bersedekah dengannya. Fa'arabtu dzalika min sidqi niyatika, kata Allah, maka aku tahu dari kejujuran dan kebenaran serta ketulusan niatmu. Fa'ataituka sawabu hadhihi kullihi, maka aku memberikan kepadamu pahala ini semuanya untukmu, luar biasa. Makanya niat dulu, sama-sama yang belum bisa berangkat haji, niatin aja dulu, ya. Niatin dalam haji, insya Allah dicatat, dan insya Allah kita mendapatkan pahala haji. Tapi harus ada upaya juga kita, ya. Kemudian yang belum bisa niat kurban, niat aja dulu. Yang belum bisa berkurban, niat aja dulu. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa kurban. Kalau Allah kasih harta yang banyak, saya bisa kurban sapi 5 ekor atas nama Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinana. Amin. Mudah-mudahan, ya, dicatat, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu catatan yang sangat penting untuk kita ingat, supaya kita tidak selalu berburuk sangka, supaya kita selalu berhusnuzon, dan supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kasih sayang Allah itu bukan hanya pada apa yang telah Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita, bukan hanya yang ada pada diri kita, bukan hanya apa yang ada yang kita miliki, bukan hanya dari doa-doa yang terus dikabulkan oleh Allah untuk kita, bukan hanya dari sekedar nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, akan tetapi jauh dari itu, kasih sayang Allah juga terdapat pada apa yang telah hilang dari diri kita, pada rencana-rencana yang terhenti, pada jalan-jalan yang tertutup, pada doa-doa yang belum dikabulkan, dan pada mimpi-mimpi yang belum pernah tercapai untuk kita. Bukan berarti kita tidak pantas menerimanya, bukan berarti kita tidak pantas memilikinya. Bisa jadi itu bentuk perlindungan Allah untuk kita, bisa jadi itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah lebih tahu, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Bisa jadi Allah menyingkirkan kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Bisa jadi kita belum siap menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.
wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi